pertanyaannya adalah sesungguhnya Kim Plus ini ulah siapa? Apakah ulah Prabowo? Apakah ulah Jokowi? Atau kedua-duanya Prabowo Jokowi? Mungkin awal-awal yang berinisiasi Jokowi. Tapi kalau calonnya bukan Gibran Rakabuming Raka, maka kita patut curiga jangan-jangan dia dipotong di tengah jalan oleh geng Dasko. Maka yang terjadi adalah Kim Plus itu motornya bukan Jokowi. Motornya adalah Gerindra dan Dasko. Dan Dasko sebagai perwakilan dari Prabowo Subianto. Atau Prabowo pasif tapi gerakan Dasko yang melakukan hal seperti itu. Apakah sah dalam politik? Ya sah saja walaupun menurut saya tidak beretika karena tidak memunculkan kompetisi politik. Karena pada dasarnya kan kompetisi politik. Nah, persoalannya adalah sobat era sekalian, bagian mengancam-ngancamnya itu adalah bagiannya J. Tetapi terakhir nanti kita lihat ya, apakah tiba-tiba ternyata calonnya adalah Kaisang. Kita lihat. Ataukah nanti ada skenario-skenario baru. Yang jelas ya, kalau Anda berkolaborasi dalam hal yang tidak baik, insya Allah ujungnya akan tidak baik juga. Ujungnya juga akan ada keributan. Apalagi tiba-tiba PKS ternyata dibohongi misal ya. Kita akan lihat ya. Jadi kita hanya ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi biarlah yang zalim sama yang zalim itu ribut sendirinya nanti ya. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asal. Wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kita betul ya, clear Anies rasanya tidak dapat kereta. Karena ada beberapa perkembangan yang perlu kita sampaikan. Dan sepertinya ya sulit bagi Anies untuk mendapatkan kereta ya. Saya mau memakai baju salah seorang relawan Anies ya. Anies ya. Ya ini sekedar memakai saja karena pernah diberikan ya. Tidak ada salahnya. Jadi sahabat era sekalian, coba kita lihat ya, kenapa saya mengatakan clear Anies tidak dapat kereta. Erlangga dan Luhut terima penghargaan Bintang Republik Indonesia Utama dari Jokowi, luar biasa. Dia kasih bintang semua orang ya. Surya Paloh ungkap Nasdem gabung Kim di Pilgub Jakarta itu sudah jelas. Surya Paloh bicara nasib Anies, susah beliau maju Pilkada Jakarta. Dasko ungkap 3 parpol baru gabung Kim. Jadi 3 parpol baru itu ya PKS, PKB dan Nasdem. Lalu kemudian yang relevan juga adalah mengenai siapa yang akan menjadi calon dari Kim Plus ya. Kim Plus umumkan calon Pilgub Jakarta Senin 19 Agustus, Ridwan Kamil Suswono. Udah, coba kita bacakan
satu-satu ya. Jadi dari sini pernyataan Surya Paloh mengatakan bergabung dengan Kim sudah jelas. Pernyataan PKB sebelumnya yang mengatakan kerjasama dengan Gerindra ya. Kemudian walaupun ada basa-basi masih mempertimbangkan Anies dan lain sebagainya. Tapi itu basa-basi dan PKB tidak mengundang Anies ke dalam muktamar ya. Jadi Anies tidak diundang di muktamar PKB ya. Mana coba lihat. Muktamar PKB tak undang Anies tapi Prabowo Gibran diundang. Jadi ini satu indikator bahwa memang Anies selesai. Ini ada bahkan PKB resmi putuskan tinggalkan Anies di Pilkada Jakarta dan merapat ke Prabowo saat muktamar di Bali ya. Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Terutama bahwa ada 3 parpol yang bergabung. Karena kalau sudah 3 parpol yang bergabung tambahan, maka tidak ada lagi yang namanya bisa mencalonkan diri dari partai lain. Karena PDIP 15 kursi tidak cukup, kemudian P3 1 kursi tidak cukup, Perindo 1 kursi tidak cukup. Ya. Oke, coba kita bacakan Sobat Era sekalian. Jadi kalau Anda kebetulan mungkin fans Anies ya, tidak perlu kecewa, ya itulah politik ya. Karena kalau Anda ingin politik santun ya Anda harus kuat. Kalau Anda menggunakan politik santun di tengah ketidaksantunan ya susah ya. Oke, coba kita bacakan ya. Republik Merdeka, Koalisi Indonesia Maju, Kim akan bertambah kekuatannya karena akan ada lebih dari 3 parpol yang bergabung. Lebih dari 3 parpol loh. Jangan-jangan P3 juga gabung. Kemudian Perindo juga gabung. Sehingga koalisi tersebut berubah menjadi Kim Plus ya. Plus ya. Kayak beli roti aja ya. Atau pijit ya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa Kim Plus semakin mantap menghadapi martabak pakai telur ya. Itu martabak istimewa ya. Semakin mantap menghadapi Pilkada serentak 2024 khususnya di Pilkada Jakarta. Namun Dasko enggan membeberkan parpol mana saja yang akan merapat ke Kim Plus. Sudah jelas ya. Oke, makasih. Enggak apa-apa, sini. Oke. Ya, terima kasih. Ya, yuk. Sekali-sekali dia in frame. Oke. Oh, kamu kasih kopi ya? Oke, oke. Cappuccino 1 lagi ya? Oke. Enak ya sambil dialog gitu. Kemudian Ketua Harian DPP Partai, namun Dasko enggan membeberkan parpol mana saja yang akan merapat ke Kim Plus. Ya pokoknya banyaklah, lebih dari 3 kata Dasko kepada wartawan di komplek parlemen. Lebih jauh Dasko memastikan bahwa Kim Plus sangat solid dan siap menghadapi kontestasi 5 tahunan. Ya pokoknya yang di kita sepakat paslonnya 1, gubernurnya 1, wagubnya 1, pungkasnya. Jadi semua 1 ya, semua diborong ya. Karena itu menurut saya MK harus bertindak dengan mengabulkan permohonan agar threshold ditiadakan ya. Oke, coba misalnya ini Surya Paloh ya. Bicara nasib Anies susah beliau maju Pilkada Jakarta. Kenapa susah? Yang susah Surya Paloh bukan Anies Baswedan. Surya Paloh kan bisa aja sebenarnya kalau dia tetap ya. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh buka suara terkait nasib pencalonan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Nasdem merupakan salah satu parpol yang mendukung Anies. Akan tetapi surat rekomendasi belum juga diberikan kepada Anies oleh Nasdem. Bahkan mencuat isu Nasdem bakal menarik dukungan dari Anies. Paloh tak menampik kans Anies maju di Pilgub Jakarta kini menjadi berat. Pak Anies, ya kalian tahu situasi yang ada, kata Paloh di Istana Merdeka. Paloh ditanya komitmen Nasdem apakah masih akan mendukung Anies atau benar menarik dukungan. Ketika disinggung lebih jauh, Paloh enggan banyak berkomentar. Menurutnya Anies sudah paham dengan situasi yang menimpanya.
jelang pendaftaran ke KPU? Coba tanya Pak Anies, hanya dia yang bisa menjawabnya. Loh, kok hanya dia bisa? Diperlukan persyaratan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada, kata Paloh. Jadi ada kesan ya bahwa Surya Paloh ingin menyalahkan threshold. Kemudian Anies juga PKS juga threshold juga. Sudah ada kasih waktu tapi tidak cukup. Kalau dasarnya mau lari aja kalau menurut saya ya. Menurut saya. Karena ada lagi misalnya berita Surya Paloh ungkap Nasdem gabung Kim di Pilgub Jakarta. Itu sudah jelas ya. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara mengenai sikap partainya yang disebut-sebut akan bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju Kim Plus dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Padahal sebelumnya Nasdem bersama dengan PKS dan PKB memberikan sinyal akan mendukung Anies Baswedan. Paloh menegaskan Nasdem akan bersama Kim di Pilgub Jakarta. Saya pikir itu sudah jelas, kata Paloh di Istana Negara. Kemudian saat ditanya apakah Nasdem akan tetap mendukung Anies dalam Pilgub Jakarta, Paloh juga tidak menjawab gamblang. Ia hanya menyebut Anies sebagai sahabat Nasdem. Yang jelas Anies adalah sahabat Nasdem, jelas itu ya. Sahabat yang dikhianati kalau begitu ya. Kalau Anies mau saja ya nggak apa-apa. Kadang-kadang juga tokoh-tokoh politik itu juga tidak mau berbenturan ya. Lain kita rakyat ini kan biasa aja kita berbenturan. Kemudian kalau kita lihat juga Sobat Era sekalian. Soal PKB yang akan meninggalkan Anies juga jelas ya. Di sini dikatakan muktamar jelas akan tinggalkan Anies secara resmi. Ya biar enak nanti dipakai muktamar kira-kira begitu ya. Karena walaupun Caimin bisa putuskan sendiri tapi mungkin untuk menghormati Anies ya pakai muktamar lah. Intinya ya podoa intinya ya. Kemudian ada lagi sindiran petinggi PKS, ada orang gak punya partai pendukungnya ingin hancurkan PKS. Jadi sudah sentimen sekali nih. PKS pun kelihatannya sudah bersikap antipati terhadap pendukung Anies ya. Padahal PKS menurut saya diuntungkan dengan pencalonan Anies ya. Terutama di Jakarta. Kalau di daerah lain tidak mendapatkan yang signifikan dibandingkan Nasdem dan dan PKB ya itu kan karena logistik dan lain sebagainya ya. Oke. Tadi mana ya yang terkait dengan PKB. Jadi jelang muktamar Anies itu. Muktamar PKB tak undang Anies tapi Prabowo Gibran diundang. PKB resmi putuskan tinggalkan Anies di Pilkada Jakarta dan merapat ke Prabowo. Coba kita bacakan lagi ya. Dan nanti setelah itu ya kita akan bicara. Ya itulah realitas politik ya. Anda mau apa lagi realitas politiknya begitu ya. Oke. PKB resmi putuskan tinggalkan Anies di Pilkada Jakarta dan merapat ke Prabowo saat muktamar di Bali. Ketua Steering Committee Muktamar PKB Faisal Reza mengatakan pihaknya akan menyatakan sikap resmi siap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ya 2024-2029. Ini walaupun mantan PRD ternyata begitu saja ya. Oke, ya makasih ya. Oke. Jadi gara-gara salah perintah jadi 2 kopi ya. Tentu akan dibahas arah dukungan terhadap pemerintah baru. Mungkin pada posisi diformalkan ya kata Faisal Riza. Dia juga mengatakan hal itu sebenarnya sudah sering dibicarakan oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar namun belum secara formal. Karena sebenarnya berkali-kali Gus Muhaimin juga menyampaikan termasuk terakhir ketemu Pak Prabowo PKB siap di bagian menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo ungkapnya. Sebagai informasi baru-baru ini PKB dan Gerindra partai yang diketuai oleh Prabowo juga memperlihatkan sinyal kerjasama untuk di Pilkada 2024. Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri mengakui PKB akan bersama-sama dengan Gerindra di Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah 2024. Kemungkinan kita bareng pimpinan Gerindra di Pilkada DKI termasuk Jawa Barat kita akan bareng dengan Gerindra. Kalau enggak salah Jawa Tengah juga. 3 provinsi
Kalau enggak salah itu DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah, kata Iman ya. Tidak undang Anies tapi Gibran ya. Seperti diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa menggelar muktamar pada 24-25 Agustus 2024. Agenda nasional tersebut digelar di Bali. Dalam acara tersebut, partai yang dinahkodai Muhaimin Iskandar alias Caimin itu memberi sinyal tidak mengundang Anies Baswedan. Ketua Steering Komite Muktamar PKB Faisal Riza berdalih undangan hanya diberikan kepada ketua umum partai politik ya. Oke. Ya, artinya dia tidak akan mencalonkan Anies kan? Pak Anies kan bukan ketum partai, jelas Faisal saat konferensi pers di DPP PKB. Faisal tak menampi PKB dan Anies masih memiliki hubungan politik usai bersama-sama di pemilihan presiden 2024. Namun persoalan undangan muktamar Faisal menyerahkan kepada pimpinan DPP PKB. Ya, saudara sekalian, kemungkinan kita bareng pimpinan Gerindra dan lain sebagainya. Jadi memang belum ada sikap yang resmi, tetapi sudah clear bahwa mereka akan meninggalkan Anies Baswedan. Karena ada satu lagi berita misalnya mengenai akan mengumumkan yaitu pasangannya Ridwan Kamil dan Suswono ya. Ini coba kita lihat lagi di kumparan ya. Kim Plus umumkan calon Pilgub Jakarta Senin 19 Agustus Ridwan Kamil Suswono. Ketua Harian Gerindra Supmi Dasko Ahmad diminta perkembangan koalisi Indonesia Maju dalam menghadapi Pilgub Jakarta. Kim sudah menyiapkan Ridwan Kamil sebagai bacagub. Dasko mengatakan Kim di Pilgub Jakarta akan menjadi Kim Plus. Plus ini terdiri dari beberapa partai di luar Kim. Ia menyebut calon di Pilgub Jakarta diumumkan pekan depan. Secara resminya kami sepakat akan mengumumkan pada tanggal 19 Agustus 2024. Kemungkinan siang atau sore. Saksikan tanggal mainnya, kata Dasko. Saat ditanya apakah pengumuman ini dilakukan oleh seluruh partai anggota Kim Plus atau tidak, Dasko menjawab singkat. Apakah kemudian berapa partai atau semua partai kita akan rencanakan nanti, katanya. Sebelumnya Ketua PAN Zulkifli Hasan mengkonfirmasi bahwa pendamping Ridwan Kamil adalah Suswono, petinggi Partai Keadilan Sejahtera PKS yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian 2009. Dasko tidak membantah sosok S adalah Suswono, namun ia mengatakan pengumuman resmi siapa wakil Ridwan Kamil baru akan diumumkan 19 Agustus. Mungkin Pak Zul sudah ngomong tapi pokoknya kita resminya umumkan tanggal 19 siang atau sore, tuturnya. Meski belum diungkap, Dasko membocorkan bakal ada lebih dari 3 partai yang bergabung dengan koalisi raksasa pemenangan Ridwan Kamil di Jakarta. 3 partai ini belum diungkap, namun 2 diantaranya sudah memberikan sinyal, yaitu PKS dan PKB. Sementara Nasdem belum memberikan pernyataan sikap apakah tetap kukuh mengusung Anies atau ikut bergabung dengan Kim Plus. Sudah jelas itu kata Surya Paloh. Tapi saudara sekalian ya, ada hal yang menarik ya menurut saya ketika bicara mengenai konstelasi PKS ini. Jadi PKS ini digoda, PKS ke arah Gerindra atau ke arah PDIP. Secara ideologis pasti dia akan pilih ke arah Gerindra, walaupun podoai menurut saya ya, Gerindra sama PDIP kalau dikaitkan dengan ideologi kanan PKS. Kan ini kan partai menengah kiri semua. Nah, tetapi barangkali secara sosiologis dan historis mereka lebih nyaman kalau gabungnya ke sana ketimbang dia harus melipir kepada PDIP misalnya. Sementara PKS sendiri kalau dia mendukung Anies belum tentu PDIP-nya mau, jadi tidak ada kepastian. Tapi kalau mendukung Ridwan Kamil sudah pasti dia dapat wakil gubernur. Pragmatis kan? Tukar tambah. Tapi ya gimana lagi? Di sini ya sudahlah ya, kita harus pahami psikologi PKS dalam konteks ini. Walaupun misalnya Sohibul Iman membantah ada soal kursi dan lain sebagainya, dan juga soal cost recovery, tetapi hubungan dekat yang tidak bisa kita bohongi itu adalah hubungan dekat antara hubungan dekat antara antara Ketua Dewan Suro PKS ya, dengan Prabowo Subianto. Pertanyaannya adalah
Sesungguhnya Kim Plus ini ulah siapa? Apakah ulah Prabowo? Apakah ulah Jokowi? Atau kedua-duanya Prabowo Jokowi? Mungkin awal-awal yang berinisiasi Jokowi. Tapi kalau calonnya bukan Gibran Rakabuming Raka, maka kita patut curiga jangan-jangan dia dipotong di tengah jalan oleh geng Dasko. Maka yang terjadi adalah Kim Plus itu motornya bukan Jokowi. Motornya adalah Gerindra dan Dasko. Dan Dasko sebagai perwakilan dari Prabowo Subianto. Atau Prabowo pasif tapi gerakan Dasko yang melakukan hal seperti itu. Apakah sah dalam politik? Ya sah saja walaupun menurut saya tidak beretika karena tidak memunculkan kompetisi politik. Karena pada dasarnya kan kompetisi politik. Nah, persoalannya adalah sobat era sekalian, bagian mengancam-ngancamnya itu adalah bagiannya J. Tetapi terakhir nanti kita lihat ya, apakah tiba-tiba ternyata calonnya adalah Kaisang. Kita lihat. Ataukah nanti ada skenario-skenario baru. Yang jelas ya, kalau Anda berkolaborasi dalam hal yang tidak baik, insya Allah ujungnya akan tidak baik juga. Ujungnya juga akan ada keributan. Apalagi tiba-tiba PKS ternyata dibohongi misal ya. Kita akan lihat ya. Jadi kita hanya ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgiliz zalimin bizalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi biarlah yang zalim sama yang zalim itu ribut sendirinya nanti ya. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Jangan marah, jangan sedih. Ini biasa saja dalam politik ya. Inilah negaraku yang kurang baik dan amanah tersingkir karena oligarki dan peng-peng berkuasa juga aseng. Gak tega mau simak. Assalamualaikum, sehat sukses selalu Bang Refli. Menyesal rasanya sudah memilih PKS. Allah pasti punya rencana yang terbaik buat Pak Anies. Pasti amin ya rabbal alamin. Ya saya kira tidak hanya persoalan Anies ya. Ini adalah persoalan di Republik kita. Kalau kita cuma batasi persoalan Anies terlalu kecil kalau hanya Anies ya. Makanya saya tidak pernah memujas orang tapi sistem yang ingin diperjuangkan ya. Kemudian Pak Anies bisa nggak dapat lewat independen? Sudah lewat, nggak ada lagi calon independen ya. Kemudian keadaan politik negeri carut marut karena politik jahat sudah tersusun apik dan masif. Jangankan berharap ke mahasiswa untuk bergerak seperti tahun 98, pemilihan rektorat saja sudah dipolitisasi, semua dibungkam. Kemudian kalau di negeri ini ARB ya, bukan ARB, ABW kalau dia lebih suka ya. Tidak dihargai, lebih baik ABW berkarir di negeri jiran. NKRI cuma negara dongeng untuk kesejahteraan rakyat. Memang moga PKS nyungsep jika lepas dari Pak Anies Baswedan. Para ketum pasti takutlah disiapkan surat panggilan kayak Erlangga kalau Balilo. Pak Anies bikin partai perubahan saja. Alhamdulillah wa syukurillah. Anies insya Allah terselamatkan. Pak Anies nanti Dewan DKI aglomerasi. Oh maksudnya apa? Saya biasa aja Bung Refli, nggak marah. Ya karena Anda tidak masuk dalam lingkaran yang dekat secara psikologis ya. Kalau dengan secara psikologis dan secara fisik mungkin Anda akan merasakan hal yang berbeda ya. Saya karena tidak sering berinteraksi dengan Anies dan selalu berpikir tentang sistem. Ya kalau saya begini, paling gampang adalah kalau orang tidak mau mencalonkan kita, maka sudah. Karena kalau bagi saya yang namanya kekuasaan itu kepercayaan. Bukan karena rebutan. Jadi kalau misalnya PKS tidak percaya dengan Anies ya sudah. Kan begitu. Jadi kekuasaan tuh gak boleh dicari, tapi
itu sikap pribadi, tapi sebagai sebuah lembaga demokrasi ya tetap kita kritik cara-cara tukar tambah seperti ini, cara-cara yang tidak fair seperti ini. Ya kan? Ridwan Kamil mengatakan tidak takut dia bersaing di Jakarta. Ya tidak takut karena yang akan disaingi kotak kosong. Kalau nggak kotak kosong ya Dharma Pongrekun. Nanti tinggal dihitung. Kira-kira bagus Dharma Pongrekun atau kotak kosong. Bisa jadi Dharma Pongrekun yang dihidupkan. Gitu ya. Atau kalau dia percaya dengan kotak kosong pun kotak kosong yang akan dimainkan. Gitu. Tergantung nanti hitung-hitungannya. Gawat ya negara ini. Ya. Keren Cadas Channel, apakah ini live? Live. Ini live ya, biasa aja. Ini live karena ini channel saya yang lain ya, karena saya berusaha hidupkan channel ini. Sedih aku mau dibawa kemana negara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kejahatan orang-orang zolim ya. Semoga Surya Paloh dimakan sumpahnya sendiri. Tunggu saja akhirnya mereka juga akan cakar-cakaran sendiri. Ya itulah. Pasti Allah akan mengazab bagi partai yang licik dan munafik termasuk PKS. Aku sudah duga nggak ada yang mau dukung Anies sebab Anies mahal dan pada takut kebongkar semua yang bau busuk. Yang nggak dukung Anies berarti udah jelas bau ya. Kemudian nyesal seumur pilih PKS. Intinya kalau dukung Pak Anies partai takut nggak dapat apa-apa karena Pak Anies pasti jujur dan bersih. Pak Anies tetap bersinar di mata rakyat untuk 2029. Biarkan, jangan terlalu mengemis dengan partai-partai jahat. Jangan pilih lagi, tenggelamkan semua. Tetapi kita harus merombak sistem politik. Kalau threshold dipertahankan ya nggak ada gunanya. Ya kan? Maka persekongkolan partai akan membuat calon tunggal jadinya. Kami harap Bapak Refli Harun dan kawan-kawan yang ahli hukum mengajukan gugatan tentang waktu pendaftaran calon independen. Ini tidak adil, harusnya waktunya disamakan dengan daftar jalur partai. Ya nggak bisa karena calon independen kan harus diverifikasi faktual ya. Kemudian Anies Baswedan gabung PDIP aja lah. PDIP juga mengatakan dia tidak akan mencalonkan. Coba kita lihat pernyataan Ahok ya. Ahok jelas mengatakan PDIP soal peluang PDIP usung Anies, Ahok tidak mungkin ambil orang luar. Ya kan? Itu luar biasa ini. Dan Jokowi sedang bagi-bagi bintang ya. Bayangkan ketua Projo ya jadi terima juga. Surya Paloh dan lain sebagainya. Soal peluang PDIP usung. Jadi kenapa tidak mungkin orang luar? Ya karena padahal Ahok ketika dicalonkan oleh PDIP itu orang luar dia. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga ex Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok bicara soal peluang partainya mengusung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Menurutnya PDIP sulit mengambil orang luar untuk dimajukan sebagai calon kepala daerah selama kader partainya siap. Dia ingin mengatakan dirinya siap ya. Yang saya tahu PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang luar selama kadernya siap, kata Ahok di kantor DPP PDIP Menteng. Dia mengatakan PDIP merupakan partai pelopor yang akan memilih merekomendasikan kadernya sendiri untuk dicalonkan. Menurutnya peluang PDIP mengusung non-kader seperti Anies bisa saja terjadi apabila tidak ada kader yang dianggap mampu. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa diusung kalau kita tidak punya kader untuk maju, ucapnya. Meski begitu dia siap memberikan dukungan kepada Anies apabila PDIP nantinya mengeluarkan rekomendasi mengusung ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sebagai bakal calon gubernur di Pilgub Jakarta 2024. Gak ada gunanya. Karena PDIP tinggal sendirian, dibiarkan sendirian. Jomblo. Karena jomblo gak bisa juga nyalon. Karena kunci terakhirnya itu di PKS. Ketika PKS melipir, sudah selesai semuanya ya. Jadi clear, Anies tak dapat kereta ya. Don't cry for me Argentina. Ya itulah politik ya. Politik itu the art possibilities ya. The art of possibilities. Seni berbagai kemungkinan. Dan
kemungkinan itu sudah dibuat sedemikian rupa oleh Dasko sehingga Anies Baswedan tidak bisa mendapatkan kereta. Sedih? Menurut saya tidak perlu bersedih. Karena ini a blessing in disguise. Mudah-mudahan menjadi rahmat yang tersembunyi agar Anies lebih struktural perubahannya. Tidak hanya berkutat di Jakarta, tapi bagaimana membangun kekuatan Indonesia ke depan kalau memang mau bertarung. Tapi kalau mau tidur santai-santai ya sudah selesai. Tapi kalau mau bertarung insya Allah banyak yang akan berdiri di belakangnya. Tetapi kalau harus membangun partai ya harus membangun partai yang egaliter. Jangan partai yang kemudian bergantung kepada 1-2 orang atau 1 orang atau 1 keluarga seperti partai-partai lainnya ya. Itu saja saudara sekalian. Nanti kita akan lihat lagi ya. Dan jangan lupa pukul 20.00 ya. Itu ada interview Eros Jarod di RH Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas Channel.